Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Titik Terang dan Titik Gelap. Jangan berbahagia atas apa yang Anda capai. Jangan berbahagia tentang masalah kedudukan Anda. Dan jangan berbahagia pula atau bangga, bahkan sombong terhadap pangkat kedudukan duniawi apa yang Anda raih. Nah, jadi, waktu dulu itu ada seorang pemimpin, katakanlah kalau sekarang itu presiden, dia itu dengan harta kekayaannya sangat kaya luar biasa. Jadi kalau bisa Indonesia ini saking kayanya gitu kan bisa dibeli sama pemimpin tersebut atau presiden tersebut kan. Wah, se-Indonesia bisa dibeli ini tanah air kita saking kayanya pemimpin tersebut. Jadi sebagai kedudukannya sebagai pemimpin besar lah, masyarakatnya ribuan bahkan jutaan itu. Jadi pemimpin ini, raja tersebut bertemu dengan ulama sufi, yang mana kata raja tersebut, ulama sufi, kritik saya sebagai pemimpin Anda, sebagai panutan masyarakat, sebagai orang yang terkaya, yang terpandang dalam segi kedudukan, dalam segi harta, dalam segi kedermawanan, kata raja tersebut. Jadi kata ulama sufi, wahai raja, apa yang kamu telah miliki sekarang ini, yang telah engkau dapatkan pada saat ini juga, dengan kedudukan sebagai raja, dengan harta kekayaan yang paling kaya, dengan kehormatan yang engkau miliki, dan dengan seluruh orang itu kagum, salut, bahkan hormat kepada Anda. Jadi kalau itu dibandingkan dengan air segelas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sebanding apa yang kamu telah capai dibandingkan dengan air segelas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kok bisa? Kata raja tersebut, ulama sufi. Jadi ulama sufi menjawab, oke, seumpamanya ya, ini raja. Pada saat ini seluruh masyarakat, orang setempat, termasuk raja sama saya, kondisinya kebanyakan orang itu mati karena kehausan, saking susahnya mencari air. Ulama sufi. Jadi ulama sufi itu membayangkan seakan-akan gitu. Lalu raja, pertanyaannya, sedangkan termasuk raja juga tidak mempunyai air, bahkan dalam kondisi raja itu hampir mati gara-gara kehausan. Yang punya air tersebut cuman saya, kata ulama sufi. Lalu saya akan bertanya sama raja, air satu gelas ini, raja berani berapa untuk membeli air segelas punya saya ini? Lalu kata raja tersebut, kalau memang kondisinya seperti itu, maka saya akan beli air segelas kamu itu dengan 500.000 dirham. Itu banyak ya teman-teman, bisa jutaan triliun kalau zaman sekarang. Itu dulu pakai dirham. Jadi ulama sufi itu tidak mau. Jadi kata ulama sufi, oh tidak, karena kondisi saat ini sangat genting banget, butuh sama air. Nyawa itu sangat penting dari apapun, kata ulama sufi. Jadi tidak mau ulama sufi air segelas tersebut dibeli dengan 500.000 dirham. Jadi kata raja, oke, kalau tidak mau dengan 500 dirham, saya akan beli dengan harta kekayaan atau kerajaan saya, separuh dari harta kerajaan saya digunakan untuk membeli air Anda, kata raja tersebut. Lalu ulama sufi mengatakan, oke, saya deal akan mengasih air tersebut. Setelah itu kata ulama sufi, umpamanya setelah Anda minum, wahai raja, Anda terkena penyakit kencing batu atau kencing manis. Lalu raja itu sudah mengundang para dokter, para tabib di seluruh dunia ini, dan seluruh dunia tabib tersebut tidak bisa menyembuhi penyakitnya raja. Yang bisa itu cuma saya yang bisa menyembuhkan penyakit raja tersebut, kencing manisnya atau kencing batunya. Pertanyaannya, wahai raja, Anda berani berapa untuk membayar saya yang telah menyembuhi penyakit Anda?
kata ulama sufi. Jadi raja menjawab, teman-teman. Jadi, oh kalau memang kondisinya seperti itu, apa gunanya kedudukan tahta, kata raja. Apa gunanya kekayaan saya? Kalau saya sedang sakit, tidak bisa menikmati dong dengan kekayaan yang telah capai dengan pemimpinannya, dengan penghormatannya, seakan-akan tersiksa kalau badan nggak sehat. Jadi percuma semuanya. Kalau kita mau punya mobil tapi badan kita stroke, percuma punya mobil. Atau kita punya kekayaan cuman mata nggak bisa melihat, percuma, tidak bisa menikmati apa yang telah kita capai. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kata raja, kalau memang sedemikian mendesak kondisinya, maka separuh harta kerajaan saya gunakan untuk membayar Anda ulama sufi, kata raja tersebut. Akhirnya kata ulama sufi, jadi raja, separuh harta kerajaan kamu tadi digunakan untuk membeli air, berarti tinggal separuh lagi. Dan separuhnya lagi digunakan untuk membayar saya menyembuhi penyakit kamu, kata ulama sufi. Jadi apa yang telah engkau puji-puji, engkau telah sombong-sombongkan, bangga-banggakan terhadap seluruh manusia, itu tidak sebanding dengan kenikmatan air segelas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi yang kau sombongkan? Harta, kekayaan tidak ada kalau dibandingkan dengan kesehatan dan air segelas. Jadi itulah teman-teman, mudah-mudahan ini bisa mengupgrade kualitas kita tentang masalah tidak terlalu mengejar-ngejar tentang masalah keduniaan, kayak karena dunia itu tidak pernah lari teman-teman.